Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama junnah wa sababan musilan ila jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-karim sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wala. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin bi hikmatika wanshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu hadirin hadirat dimanapun Anda berada, mari kita pertama dan utama selalu muji Allah dengan bersyukur kepadanya, bil lisan, dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, dan juga dengan hati kita mengakui semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga kita bersyukur tentu dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah syukur yang sebenarnya. Bersyukur karena nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Kita bisa melaksanakan ibadah siam Ramadan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa kita sebagaimana yang Rasul janjikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Puasa yang diiringi dengan keimanan, dibarengi dengan ihtisab, tujuannya hanya Allah, hanya ridhonya. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kita, sehingga saum yang seperti itu akan mengantarkan kita semuanya menjadi orang-orang yang muttaqin. Karena takwa itulah sebenarnya yang Allah inginkan, hikmah yang paling inti dari diwajibkannya ibadah puasa, agar kita mencapai derajat muttaqin di sisinya. Dan kita yakin dengan ketakwaan itulah fattaqullah la'alakum tuflihun, di antaranya. Dengan takwa kita akan meraih kemenangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sekali lagi kita orang-orang yang muttaqin, dan Allah pun memberikan kepada kita kemenangan. Kemenangan yang hakiki adalah tentu mendapatkan ridho Allah, rahmat dan ampunannya. Dan tentu di dunia ini kita dirasakan keberkahan yang melimpah kepada kita, keluarga, anak-anak kita, dan juga dimanapun kita berada. Kemudian mari kita bersalawat dan salam. Mudah-mudahan Allah menyampaikan salam kita kepada baginda Rasulullah SAW, teladan kita sepanjang zaman. Mudah-mudahan kita umat yang kelak mendapatkan syafaat darinya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita melanjutkan tentunya bahasan sebelumnya. Kita di bahasan sebelumnya ada beberapa uzur, ya, beberapa alasan-alasan syar'i yang membolehkan kepada orang yang ada uzur syar'i itu untuk tidak berpuasa, ya. Di antaranya ada yang uzur bahkan mewajibkan berbuka, bahkan haram kalau berpuasa, ya. Ini adalah mereka yang haid dan nifas bagi wanita tentunya. Kemudian juga kemarin kita membahas sedikit tentang musafir, orang-orang yang sedang ada dalam perjalanan, ya. Termasuk yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang yang sedang melaksanakan perjalanan itu mendapatkan rukhsah, ya, atau keringanan hukum kepada orang seperti itu untuk tidak berpuasa, ya. Sebagaimana Allah menyebutkan, wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, ya. Barang siapa yang marid, sakit, ataupun dalam perjalanan, maka dia menggantikan puasa yang ditinggalkannya, ya. Sampailah bahasan waktu itu atau pekan sebelumnya
mana yang paling utama, ya? Apakah bagi orang si musafir itu adalah dia berbuka atau berpuasa? Ya, tentu para ulama di sini menyampaikan banyak hal, ya, banyak sekali perbedaan pendapat. Apakah yang wajib atau yang utama itu adalah berbuka atau berpuasa? Pertama adalah ikhtilaf jumhur ulama. Jadi para ulama mayoritas berbeda pendapat mana yang afdol, utama bagi si musafir itu berpuasa atau berbuka, ya. Di antara yang mengatakan bahwa as-shaum afdol. Di antara mereka dari ulama jumhur itu ada mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i di dalamnya, ya, mengatakan as-shaumu afdol. Berpuasa lebih utama. Malam yasyuk alaihim. Nah, ada bahasa itu. Selagi tidak merasa berat berpuasanya ketika dalam perjalanan. Jadi ketika dia dalam perjalanan merasa ringan, tidak ada kepayahan, tidak merasa capek banget, ya, orang seperti itu maka afdolnya adalah berpuasa. Ini mengambil tentunya dalil wa antasumu khairun lakum, ya. Walaupun juga ada Imam Auza'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, ya, mengatakan al-fitr aula afdol, berbuka lebih afdol bagi orang yang dalam perjalanan karena melaksanakan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Alaikum bi rukhsatillah allati rukhsalakum, ya. Jadi rukhsah itu adalah merupakan jamuan dari Allah, ya. Maka kata beliau tentu karena ini adalah keringan dari Allah, tentu kita ambil gitu. Rukhsah itu seperti dari jamuan dari Allah, ya, keringan dari Allah. Kenapa nggak diambil? Sehingga kata mazhab Abu Za'i dan Imam Ahmad, Imam Ishaq mengatakan al-fitru afdal, ya. Jadi berbuka lebih utama dari berpuasa. Bahkan Umar bin Abdul Aziz, Imam Mujahid, Imam Qatadah juga berpendapat cari yang paling ringan kepadanya, gitu, ya. Mana yang paling ringan puasa atau ringan berbuka? Jadi ada juga mengambil jalan tengah. Sebab syariat itu adalah ketika ada pilihan, maka Rasulullah SAW selalu mencari yang termudah, ya. Di kondisinya berarti berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain, satu kondisi dan kondisi yang lainnya. Misalkan kita di perjalanan mau pulang kampung, mungkin anak kita kepayahan, apalagi misalkan kita ada juga orang sakit, misalkan, ya. Kondisinya kita sebagai laki-laki yang masih kuat, ya kan, berbeda-beda kondisinya. Maka lihat Islam itu agama yang mudah, tidak ada di dalamnya memberikan kesulitan, maka tidak masalah dalam perjalanan seperti itu berbuka, ya. Gak boleh juga seorang misalkan ayah atau ibu maksa-maksa harus puasa misalkan sampai maghrib misalkan, padahal kondisi anaknya sudah kepayahan misalkan. Ini rukhsah, ya. Rukhsah itu keringanan hukum tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dalam alasannya dalam musafir, safar, ya. Sehingga kalau misalkan kita temukan di rest area kita khususkan aja kepada mereka, ya. Rest area banyak yang nggak puasa atau disiapkannya makanan karena memang diperbolehkan bagi orang-orang yang dalam perjalanan datang ke rest area makan minum. Kenapa? Boleh. Berjualan juga boleh di siang hari Ramadan, boleh, gitu, ya kan? Karena apa kali menjamu mereka atau memberikan keringanan kepada orang yang perjalanan, ya. Tidak semua misalkan apalagi ada wanita-wanita yang haid apalagi, gitu kan, ya, itu lain ceritanya, gitu. Ini dalam perjalanan saja Islam berikan kemudahan, ya. Kemudian Allah ini yang ditarjih ataupun yang dikuatkan pendapat menurut Syekh Yusuf Qaradawi, ya. Jadi mengambil pendapat Al-Khalifah Rashid Umar bin Abdul Aziz tadi, ya, bahwa
dikembalikan kepada masing-masing individu sesuai dengan kondisinya, gitu kan. Barang siapa yang mudah kepadanya puasa, lanjutkan puasanya, itu ya. Berarti puasanya lebih utama. Kemudian bagi yang merasa masyaqah, merasa berat, capek, maka juga baginya untuk berbuka. Ya, itu jalan tengahnya ya. Nah, pertanyaannya adalah kapan puasa itu menjadi utama? Kapan puasa itu menjadi utama? Di antaranya Syekh Subqardomi rahimahullah memberikan penjelasan bahwa keutamaan berpuasa itu bagi orang yang merasa khawatir nanti ketika mengqadha'nya di bulan kedepannya tidak ada waktu lagi karena kesibukannya. Ya, dikhawatirkan. Atau mungkin karena tadi kondisi, aduh kalau saya puasa mengqadha itu sangat berat, malas segala macam. Ya kalau kondisi seperti itu berarti apa? Puasa lebih utama karena dikhawatirkan justru ketika mengqadha'nya orang lain pada nggak puasa semuanya, malah hanya kita aja, misalkan dia aja sendiri yang harus mengqadha'nya. Nah kondisi begitu bisa jadi berpuasa lebih utama ya, karena dikhawatirkan ketika dia mengqadha'nya nanti itu malah tidak punya waktu untuk mengqadha'nya ya, seperti itu. Jadi amal bil azimah, mengambil hukum wajib. Atau bisa jadi kan seorang musafir itu memang kerjaannya safar. Kerjaannya adalah supir. Dia seorang pilot misalkan. Ya pilot misalkan dia kan setiap hari, setiap waktu bisa jadi pergi. Atau nahkoda misalkan. Ya, kerjaannya memang di laut gitu. Supir taksi, supir angkot, tapi misalkan kalau taksi di antar daerah, maksudnya di daerah sekitar ya. Ini misalkan antar pulau, antar kabupaten gitu ya. Emang kerjaannya gitu. Kalau misalkan ketika Ramadan dia kuat puasa, kemudian boleh buka, tetapi kan mengqadha'nya kapan? Kan juga sama-sama musafir, jadi nggak ada waktu untuk mengqadha'nya. Nah, maka kondisi seperti ini, maka Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan itu lebih utama. Apalagi kondisi tadi ya, kondisinya dalam kondisi yang sehat, prima, gitu kan, tidak ada masyaqah. Atau bisa jadi kan safarnya adalah safar perjalanannya yang diikhtilafkan ulama jarak tempuhnya. Sebab jumhur ulama kan menetapkan jarak minimal itu di angka 90 km. Ya kan? Minimal perjalanannya adalah 90 kilo. Kalau ke Bandung, Bogor-Bandung 120-an mungkinnya gitu ya. Kurang lebih, ketika melebihi gitu. Ya. Misalkan perjalanan cuma 50 kilo. Ya kan? Walaupun ada pendapat ulama ya itu termasuk juga perjalanan, tapi karena banyaknya ikhtilaf yang mengatakan belum kategori musafir jauh, maka kondisi seperti itu lebih utamanya adalah baginya apa? Berpuasa ya. Berpuasa jauh lebih diutamakan. Itu kalau lihat mana yang lebih utama antara berbuka dan puasa. Berikutnya sekarang, kapan berbuka itu lebih utama dalam perjalanan? Kapan tidak puasanya itu justru lebih afdol? Nah, beliau Syekh Subqardawi kemudian menjelaskan di sini. Ya, ada beberapa kondisi. Pertama adalah ketika berpuasa, puasanya itu menyebabkan dia sangat masyaqah syadidah gitu ya. Membuat dia sangat capek, berat, letih, lesu dan seterusnya. Perjalanan gitu. Seperti misalnya orang zaman dahulu ya, mungkin kita bayangkan kalau sekarang kan dengan walaupun kan tidak mengenal kondisi seperti tidak mengenal zaman ya. Walaupun kita ber-AC kendaraan, tapi perjalanan itu tetap perjalanan. Boleh gitu. Ini misalkan zaman dulu pakai unta, naik kuda, jalan darat, apalagi misalkan berjalan kaki, apalagi naik sepeda dulu ya, bermotor juga. Nah itu membuat si musafir itu merasa masyaqah syadidah, sangat letih, lelah. Ya. Maka ketika kondisi seperti itu, maka berbukanya jauh lebih utama
daripada memaksakan diri, capek yang berlebih, ya kan, bisa menyebabkan sakit nantinya. Maka diutamakan orang seperti ini justru adalah berbuka. Atau bisa jadi si musafir yang naik pesawat dari minasyirkil gharb, dari timur ke barat. Ya mungkin Bapak Ibu pernah ya naik pesawat pas puasa menjelang maghrib itu gak maghrib. Saya pernah mengalaminya gitu. Ya di Indonesia menuju ke Saudi misalkan umroh pas puasa itu panjang banget gitu kan, karena maghribnya nggak sampai gitu, ngejar matahari si pesawatnya, sehingga waktu puasa menjadi lama misalkan, dan itu tentu sangat memberatkan. Ya, maka boleh dan utamanya adalah berbuka. Bahkan kalau masyakoh yang lebih memberatkan lagi bisa jadi kategori makruh, bahkan kategori haram berpuasanya ketika sampai memaksakan diri puasa padahal dia sudah tidak berdaya, misalkan kan membuat orang lain capek dan seterusnya gitu kan. Kondisi begini lebih baik dia berbuka ya. Di antaranya adalah ada hadis sahih diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Ya. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Rasul sedang ada dalam perjalanan. Faru'a zihaman. Rasul melihat banyak orang di situ kan berdesak-desakan. Di antaranya ada orang yang sedang cari naungan, cari berteduh lah ya. Mungkin dia istirahat, kepayahan. Mahadza, kata Rasul. Kenapa begini? Faqalu shaim. Dia sedang berpuasa, kepayahan. Rasul mengatakan laisa minal birri as-shaum fi safar. Kesimpulannya Rasul ketika itu tidak ada baiknya berpuasa bagi orang yang seperti ini dalam perjalanan. Tidak ada baiknya. Kenapa? Karena melihat kondisi sudah lelah, perjalanan sangat perlu minum segala macam, dia kondisi ngaduprak gitu kan, nggak bisa apa-apa gitu. Nah ini menunjukkan ya. Jadi masyaqqahnya syadidah gitu. Itu yang pertama, kondisi seperti itu berbuka lebih utama dari berpuasa. Yang kedua, ayakuna musafir fi jamaah. Si musafir itu dia berjamaah. Perjalanan berarti dia satu rombongan. Sementara rombongan itu perlu ada yang membantunya, mengkhidmat. Mungkin dia sebagai pembantu umumnya lah. Ya, dia misalkan menyiapkan makanannya, minumannya, kendaraannya. Ya bisa jadi orang-orang yang dibantunya itu pada apa? Pada puasa. Misalkan gitu. Atau tidak puasa. Mereka misalnya musafir ini dia seorang pekerja yang diminta untuk melayani gitu kan, melayani mereka karena masa kerjaannya seperti itu. Ya, maka kondisi seperti ini mengkhidmat, ya, melayani, membantu orang lain supaya lebih fresh ya tenaganya dalam perjalanan ya. Dia harus angkat-angkat koper misalkan kan, harus angkat barang segala macam. Dan jauh dan seterusnya perjalanannya. Nah itu kondisi seperti ini maka berbukanya lebih utama. Diriwayatkan oleh Syaikhani ya, jadi Bukhari Muslim meriwayatkan lafadznya Muslim dari Anas bin Malik. Kunna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami beserta Nabi dalam perjalanan tentunya. Famina as-shaim. Di antara kami ada yang berpuasa, wa minna al-muftir, juga ada yang berbuka. Jadi menggambarkan bagaimana para sahabat ketika itu satu rombongan kafilah, mungkin sekarang satu bis gitu kan, atau satu mobil, ada yang puasa juga ada yang berbuka. Fanazalna manzilan fi yaumin har. Kami singgah di sebuah tempat yang sangat terik, mataharinya sangat panas. Aktsaruna dhillan sahibul kisah. Kebanyakan mereka yang punya barang-barang mungkin berteduh dengan dengan pakaiannya.
Bahkan saking panasnya matahari, ada hanya tangannya aja bukan dinaungi. Kemudian faqala fasaqatus shaum wa qama al-muftirun. Jadi yang puasa tidak berdaya lagi pada berjatuhan, itu maksudnya mungkin ya istirahat ya. Sementara orang yang tidak berpuasa, mereka yang bekerja menyiapkan segala macam karena nggak puasa. Nah, dalam sebuah riwayat, wa ammal ladzina shamu falam ya'malu syai'an, karena dia puasa nggak bisa apa-apa, dia masih itu kan. Sementara orang yang berbuka, dia malah melayani, sigap segala macamnya. Apa komentar Rasul? Apa komentar Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kondisi seperti ini? Zahaba al-muftirun al-yaum bil ajr. Rasul mengatakan orang yang berbuka saat itu, hari itu membawa pahala yang banyak, gitu kan. Jadi karena mereka mengkhidmah saudaranya, melayani orang berpuasa. Jadi tidak puasanya malah lebih utama karena bisa membantu orang-orang yang berpuasa, gitu kan. Subhanallah ya. Ini kondisi, jadi kondisional banget ya. Sehingga hukum dalam bahasa kaidah usul fikih, al-illah yaduru ma'a al-hukmu yaduru ma'illah. Gitu. Hukum itu bisa jadi berubah menyesuaikan kondisi tadi ya. Jadi hukumnya wajib menjadi boleh. Kenapa? Dalam perjalanan mana yang paling utama ya kan, apakah dia boleh berpuasa atau lebih utama tidak puasa? Kondisi seperti ini maka tidak puasa lebih utama, kondisi ya. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, al-iftar ta'limul sunnah wa tariful rukhsah. Berbuka dalam rangka mengajarkan kepada masyarakat, kepada halayak adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan begini, seorang tokoh, misalkan seorang alim melihat masyarakat yang punya pendirian, punya anggapan, punya pemahaman bahwa orang yang dalam perjalanan gak boleh berbuka ya, bahkan mengingkari hadis-hadis yang berbuka dalam perjalanan. Nah, dalam rangka mengajarkan, mengedukasi kepada orang lain, dia seorang alim, seorang tokoh, orang yang ditanya dan seterusnya, maka kondisi seperti ini bagi orang tersebut justru lebih utama adalah berbuka. Kenapa? Dalam rangka tadi mengedukasi kepada orang lain, menjelaskan hukum bahwa Islam memberikan sebuah rukhsah bagi orang yang sedang perjalanan untuk berbuka. Jadi karena tujuannya adalah mengajarkan orang lain, menjelaskan hukum, maka kalau dia juga sedang berpuasa, jangan sama dia juga puasa tuh gak mau berbuka, bisa begitu orang-orang melihatnya. Tapi kalau dia sengaja makan, tujuannya untuk edukasi, ya, sama-sama dalam perjalanan, ya, menemukan orang-orang yang kekeh dan pendapatnya bahwa tidak ada misalkan dalam Islam itu berbuka bagi orang yang perjalanan. Justru orang seperti ini adalah berbukanya lebih baik. Khawatir termasuk kategori man raghiba an sunnati falaysa minni, ya. Orang yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan dari umatku, kata Rasulullah SAW. Karena tidak boleh dalam hukum ya meyakini sesuatu yang mandub jadi wajib atau yang fardu di sunnah, ya. Misalkan dia punya anggapan yang sunnah jadi wajib, dari mana dasarnya? Atau yang wajib jadi sunnah, atau sunnah jadi wajib, gak boleh. Yang sunnah ya sunnah hukumnya, wajib ya wajib, rukhsah ya rukhsah, gitu ya. Tidak kemudian sudah rukhsah dari Allah, Islam memberikan mudahkan, dia mengatakan wajib, tidak akan mengharamkan berbuka. Nah itulah, maka kondisi seperti ini orang yang punya tadi peran penting di masyarakat, ya kan, dalam menjelaskan tidak cukup hanya dengan ucapan saja, dia langsung berbuka, ta'liman lahum, ya, mengajarkan mereka. Yang ketiga, yang keempat, berbuka lebih utama dari berpuasa dalam perjalanan adalah manakala dia satu rombongan semuanya berbuka
satu mobil, satu bis bahkan berbuka semuanya. Ya kan? Dia sendirian yang berpuasa. Bagaimana ketika kita merasakan kita sendiri berpuasa sementara yang lain berbuka gitu. Kan akan terasa ada satu yang kagok gitu kan ya akhirnya. Ya, sementara mereka makan, ya karena kita mungkin karena di situ gak enak juga, mereka makannya tidak merasa enak karena ada yang berpuasa gitu. Nah, misalnya. Bahkan bisa jadi khawatir justru masuk pada riya, masuk ke dalam diri si shaim tadi, wah saya puasa nih paling utama, ya kan? Ini dikhawatirkan. Nah, kondisi seperti ini, misalkan kan satu rombongan kita puasa apa enggak, sepakat kita enggak puasa nih, udah capek, lelah, jalan jauh, cari ke rumah makan. Wah saya puasa deh, nunggu di mobil. Kan dia pilihan, iya pilihan. Tapi kan membuat suasananya menjadi berbeda ketika harus semuanya berbuka, ya berbuka semuanya gitu. Ya, ketika satu orang tidak berbuka kan merasa tidak nyaman, tidak enak dan seterusnya. Ya. Walaupun pilihan, hanya ini kan keutamaan. Jadi lebih kepada mana yang paling utamanya. Nah kalau tahu hukum justru ketika gitu lebih baik makannya bareng-bareng, gitu kan. Tidak kemudian mengambil inisiatif atau pilihan sendirinya. Nah di sini menunjukkan bahwa yadullah ma'al jamaah. Ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan dukung kepada kebersamaan, ya, menjaga kebersamaan. Itu kondisi yang keempat. Yang kelima, bagaimana hukum berbuka lebih utama daripada berpuasa dalam perjalanan. Ayakunal amiru qad amara bil iftar rifqan bihim wa ri'ayatan halihim. Apabila kita dalam satu rombongan, si amirnya maksudnya adalah pemimpinnya sudah mengatakan semuanya kita berbuka. Ya, daripada mengambil sebuah ijtihad, si amir kepala suku kepimpinan rombongan bahasa kita sudah menetapkan lebih baik kita semuanya berbuka. Nah, maka kondisi seperti itu juga sama. Ya kan, karena sudah ada ketetapan dari pimpinan, lebih baik kita ngikuti sama aturan pimpinan. Udah kita puasa buka semuanya, gitu kan. Kecuali misalnya gini, si amirnya mengatakan yang mau puasa silakan, yang enggak pun silakan, yang pilihan. Tentu bagi orang yang gagah, yang kuat, yang enggak capek, yang membeli puasa. Tapi ini sudah instruksi dari pimpinan. Kita akan singgah, perjalanan masih jauh lagi, ya masih lama lagi. Dan nanti kita akan banyak faktor lagi tuh kan. Lebih baik kita berbuka. Nah, ketika sudah seperti itu maka berbukanya, tidak berpuasanya lebih baik, ya. Dalam kondisi ini ada hadis Jabir bin Abdullah anna Rasulullah SAW kharaja amal fath ila Makkah fi Ramadan fa shama hatta balagha kiramul ghamim fa shama an-nas thumma da'a biqadimin ma'in farhatta nadhur nas ilaihi thumma syariba. Jadi Rasulullah SAW di waktu Futuh Mekah, ya, ketika di Ramadan terjadi Futuh Mekah, berpuasa Rasul sampai namanya Kiraul Ghamim. Situ ada nama tempat. Orang-orang berpuasa situ. Kemudian Rasul memanggil untuk diambilkannya wadah dari air. Farafa'ahu hatta nadhur nas ilaihi tsumma syariba. Rasul minum air tersebut supaya dilihat orang lain. Faqil badalika inna badunas qad shoma. Faqala ulaikal usah walaikal asah. Rasulullah mengatakan, ketika dikatakan bahwa sebagian dari kita yang berpuasa, Rasul mengatakan ulaikal usah, mereka adalah orang yang pendosa, ya. Nah, kenapa dikatakan pendosa? Rasulullah SAW sudah mencontohkan. Berarti Rasul sudah tahu begitu kan kondisinya. Maka ketika Rasul sudah mengatakan atau pimpinan sudah mengatakan begitu, maka justru berbukanya lebih utama, ya. Karena apa tadi? Ba'dun nas qad syaqqa 'alaihimus syiyam, sebagian orang bahkan mungkin mayoritas sudah merasa lelah dengan berpuasa. Maka Rasul pun kemudian mencontohkan dengan tidak berpuasanya. Yang keenam adalah ayakunul musafir fi halati jihad wa muwajahatus sakhina mal adu. Lagi di kondisi ketika musafir perjalanannya adalah untuk melawan atau peperangan.
Kalau misalkan ternyata yang namanya perang itu kan fisiknya harus kondisi yang prima, yang kuat gitu kan ya. Dan kondisi ketika misalkan dipaksakan harus berpuasa sementara untuk panggung senjata jalan begitu jauhnya terasa berat, al-fitru aqwa lil mujahidin. Itu kan, maka berbuka lebih memberikan kekuatan secara fisik si mujahid, maka berbukanya lebih utama. Ya, kecuali kalau misalkan sepakat semuanya kita puasa justru ada tambahan energi misalkan, ya ada tambahan kekuatan mentalitas semakin kuat, lain cerita kalau begitu. Ya, ini sekali lagi kalau misalkan kondisi bahwa si mujahid merasa kalau berpuasa kehausan, kemudian malah dia fisiknya semakin lemah. Ya, jadi kondisi seperti ini adalah berbukanya lebih utama. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah hal yajuzu al-fitru fil jihad min ghairi safar. Kalau misalkan ini jihadnya misalkan tidak ada perjalanan jauh, sementara dia mau jihad dan tidak sedang dalam perjalanan karena perjalanannya misalkan tadi tidak terlalu jauh, hukumnya apa? Ya tadi lihat kondisi tadi. Kalau kondisinya misalkan meminta kekuatan yang lebih dan puasa lebih masyaqqah, maka maslahatnya adalah berbuka, maka kondisinya sama seperti mana yang dalam perjalanan ya. Kalau dulu kan misalkan harus naik kuda ya, harus memanah, harus tombak. Kalau sekarang mungkin juga harus para TNI di perbatasan misalkan gitu kan, harus angkat senjata segala macam. Maka lihat kondisi fisik masing-masing. Kalau puasa buat dia adalah tidak memberatkan, maka puasa lebih utama. Tapi kalau kondisinya minta harus tenaga dan fisiknya kuat, maka berbukanya lebih utama ya. Jamaah Al-Quran menetapkan bahwa namanya berbuka kepada orang sakit dan musafir itu adalah merupakan rukhsah, rahmatan, bentuk rahmat Allah, sayang Allah kepada hambanya, dan juga sekaligus memberikan kemudahan kepada mereka. Faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul al-usra. Nah sekarang bahasanya adalah orang yang sakit. Ya, yang disebut sakit di sini adalah sakit yang biasa, yang diharapkan kesembuhannya secara sunatullah gitu kan. Bagaimana kalau misalkan orang sakit penyakitnya yang tidak diharapkan kembali secara medis atau juga kebiasaan yang seperti itu tidak akan sembuh, misalkan biasanya meninggal, biasa gitu ya. Itu akan berbeda hukumnya ya. Atau juga ada secara penelitian atau hasil analis dokter, dia sakit tapi dia biasa hidup maksudnya dia jalan kuat gitu kan, bisa ini, tapi dokter mengatakan dia sakit misalnya. Nah itu juga hukumnya berbeda-beda ya. Jadi orang yang seperti ini misalkan berpuasanya dipersilahkan karena punya penyakit, tetapi berpuasanya tidak mempengaruhi pengaruh yang membahayakan kepada dirinya ya. Nah sakit yang mendapatkan rukhsah itu adalah sakit yang menyebabkan si orang yang berpuasa itu akan mengalami kepayahan yang lebih, atau akan mengalami sakit yang bertambah, atau bisa jadi akan lama sembuhnya, atau bertambah penyakitnya ya, itu perlu digarisbawahi bahwa sakit yang mendapatkan rukhsah tidak berpuasa itu adalah manakala orang yang berpuasa, manakala dia yang sakit berpuasa akan menambah kepayahan atau rasa sakitnya, atau bertambah penyakitnya, atau bisa lama sembuhnya ya.
Tentu hal ini akan diketahui ya dari tajribah, itu uji coba ya, hasil pengalaman. Misalkan dalam keadaan sakit dia nggak bisa apa-apa, lemah kondisinya ya kan, dipaksakan puasa juga bertambah penyakitnya, sementara dokter juga misalkan sudah menyarankan harus buka, ada obat yang diberikan harus diminum khususnya ya. Kondisi seperti ini maka adalah kategori sakit yang rukhsah kepadanya tidak berpuasa. Adapun misalkan sakit-sakit seperti sakit ishal itu mencret, misalkan sakit gigi kan nggak ngaruh gitu ya kan, tidak mengaruh ya, kecuali misalkan sakit giginya yang tidak tahan lagi sampai kata dokter harus misalkan minum obat, kan lain ceritanya. Ketika ada kesimpulan dari medis ya, dari dokter dalam hal ini yang muslim ya, harus diobati dengan cara minum obat misalkan ya. Walaupun juga ada ulama-ulama salaf terdahulu orang yang membolehkan buka penyakitnya apapun juga, walaupun misalkan ringan, kecil ya. Ada juga riwayat yang seperti itu, yang membolehkan tidak memandang sakitnya. Kenapa? Karena beliau berpendapat bahwa di Al-Quran juga kan tidak menyebutkan sakit apa ya. Yang pasti adalah sakit kategorinya, maka boleh berbuka. Ada ya pendapat dari, contoh misalnya riwayat dari Ibnu Sirin, dari tabi'in ya, yang mengatakan bahwa sakit walaupun sakitnya ringan, sakit gigi misalkan, sakit kepala, boleh berbuka gitu. Jadi ada pendapatnya ya, hanya tentu tidak sekuat pendapat yang mayoritas ulama ya. Berikutnya adalah yang memiliki uzur itu asy-syaikhul kabir, orang yang sudah sepuh, mungkin bahasa kita yang sudah bahkan sampai kepada pikun, tidak ya, hilang kesadarannya, atau sakitnya yang tadi muzbin itu orang sakitnya yang menaun, nggak sembuh-sembuh, dia di kasur terus ya kan, misalkan udah sebulan, 2 bulan nggak sembuh-sembuh misalkan. Nah orang seperti itu tentunya adalah bagaimana hukumnya. Pertama adalah kalau syekhul kabir ya, orang yang sudah pikun itu kan dikategorikan sakit itu karena Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan ya, bahwa semua sakit itu kan ma anzalallahu da'an ila anzalahu syifa. Tidak menurunkan, Allah menurunkan da itu penyakit kecuali ada obatnya, kecuali al-haram. Haram itu kan pikun gitu ya, tidak ada obatnya, sehingga Rasulullah SAW menyamakan antara haram itu seperti sakit. Nah para ulama maka orang yang sudah sepuh, kemudian sudah ingatan juga sudah tidak lagi sehat seperti mana dahulu begitu kan, tidak normal lagi, maka dia boleh berbuka tentunya ya. Atau tadi yang kedua adalah sakit yang tidak ada harapan untuk sembuhnya. Maka orang seperti itu apa konsekuensinya? Adalah dengan membayar fidyah ya. Orang yang seperti itu dibayarkan wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin ya, membayar fidyah. Kalau ketetapan dari Baznas ya, saat ini fidyah itu berarti memberi makan setiap harinya 60.000 kalau diuangkan ya, 60.000 ya, ngasih makan kepada orang miskin setiap hari begitu kan. Atau diakumulasi misalkan 30 hari juga boleh ya, tapi kalau misalkan bagusnya ya faidatun min ayyamin ukhor, itu kan diantaranya fidyah itu tiap hari kasih kepada orang miskin si A, besoknya kepada yang lain lagi ya. Walaupun juga ada yang mengatakan ulama, boleh nggak kepada satu orang miskin tetangga kita ya, boleh saja kalau misalkan tidak ada yang lain di situ, kita ngasih fidyah itu kepada orang miskin yang ada di yang sekitar kita, dengan dekat rumah kita juga boleh ya. Tapi kalau misalkan ada 1, 2, 3 banyak orang miskinnya, tentu lebih baiknya adalah supaya ada penyerataan dan pemerataan ya, dibagi gitu kan. Berikutnya hukum bagaimana kalau ada orang makan atau minum lupa
Man akala aw syariba nasian. Tapi kalau nasi di sini bahasa Indonesia nasi ya. Man akala nasian, makan nasi. Batal kita. Nah, dalam bahasa itu nasian itu orang yang makan atau minum karena lupa. Maka termasuk hal yang manusiawi gitu kan, manusia itu punya sifat lupa, itu adalah biasa. Ketika lupa maka tidak ada taklif ketika itu, tidak ada hukum kewajib kepada orang yang lupa ya. Sehingga ketika ada orang makan atau minum karena lupa, maka dia tidak batal puasanya. Rasul bersabda, man akala wa syariba nasiyan falyatimma shaumahu. Makan orang yang makan atau minum dan dia lupa alasannya, jangan pura-pura lupa. Kalau pura-pura lupa lain, ya kan? Maka sempurnakan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. Allah lah yang ngasih makan, Allah lah yang ngasih minum. Ya. Mungkin di riwayat yang lain mengatakan rizqun saqahu Allahu ilaihi. Ya kan? Itu rizki yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau misalkan lupa, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mesti tidak mesti diqadha dan teruskan puasanya. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita melihat orang yang makan karena lupa. Nah, ini ya. Guru saya pernah ditanya waktu itu. Hukum orang yang melihat orang lain ataupun saudaranya, temannya makan di Ramadan karena lupa. Apakah diingatkan langsung atau dibiarkan? Gitu kan? Kata guru saya, ketika di Ramadan dia makan itu pasti, laki-laki ya, kalau perempuan kan lagi haid macam lain ceritanya ya, pasti dia lupa. Khususan kita dia lupa gitu. Hari pertama, hari kedua atau apa gitu kan, karena dia bukan nggak nyadar gitu kan, tidak sadar, lupa makan. Nah kita ingat, apakah langsung diingatkan atau dibiarkan dulu? Nah guru saya, Dr. Salim Al-Jupri, yang ketika itu memberikan kepada kita penjelasan, jangan langsung dikasih tahu, kata dia gitu. Kenapa? Sebab kalau dikasih tahu, lagi makan dikasih tahu, kan pertama adalah kita tidak ada kewajiban memberitahu kepada orang yang lupa, karena itu adalah merupakan rizqun saqallahu ilaihi gitu. Rizki yang Allah berikan kepadanya, bukan perbuatan dosa, bukan perbuatan munkar gitu. Kalau sengaja lain ceritanya, kalau sengaja itu kan perbuatan munkar. Iya, ini kan nggak sengaja. Yang kedua adalah kalau dikasih tahu, berarti kan dia jadi tahu, akhirnya belum makan, belum selesai, masih di mulut, belum minum, jadi bahaya. Jadi akhirnya setengah-setengah gitu ya. Nah, kalau kita melihat orang yang makan karena lupa, itu biarkan sampai dia kenyang, sampai dia minum, ya kan, sampai selesai. Kasih tahu, kamu puasa nggak sih? Astagfirullahaladzim, saya lagi puasa. Udahlah, itu antum rezeki antum. Ya, jadi kita lebih baik ketika melihat orang yang berbuka, makan minum ya karena lupa, lebih bagus dibiarkan dulu, ya kan, jangan langsung kasih tahu. Kadang-kadang kita melatah gitu kan, latah akhirnya dia juga ya harus dikeluarkan, yang di mulut harus dikeluarkan, ya kan. Kalau misalkan dikasih tahu dan di mulut masih ada yang dimakan, kemudian ditelan, ya batal puasanya gitu kan. Karena ketika itu dia sudah ingat lagi sedang berpuasa ya. Demikian juga orang yang berjima ya, bergaul istri, dia lupa juga sama lah. Dohir para ulama juga walaupun bahasa kita terlalu jauh ya, misalkan lupa dia bergaul istrinya gitu ya. Berikutnya adalah jazakumullah, orang yang kelaparan dan kehausan sampai khawatir dia meninggal dunia gitu kan. Tidak sedang perjalanan, tidak sedang sakit, tapi kelaparan yang luar biasa gitu. Sampai dia misalkan ya bisa jadi pingsan atau setengah pingsan gitu kan. Bisa mengakibatkan sakit yang sangat berat. Maka para ulama min ashabil adzar man yajib alaihi fitr wujuban.
ya wajib makan berbukanya. Kalau misalkan kalau tidak makan itu bisa menyebabkan sakit, bisa menyebabkan meninggal. Maka bukan lagi rukhsah, bukan lagi keringanan, wajib makannya. Kalau misalkan dia kelaparan gini, ada orang yang ya seminggu puasa kadang-kadang nggak ada yang dimakan, misalkan sahur cuma air misalnya ya, air sama kurma. Hari pertama saya ada makanan, hari kedua cuma air doang, hari ketiga dia udah nggak bisa apa-apa lagi. Ada orang yang tahu misalkan kan dia sudah nggak bisa, tidak berdaya lagi, kalau dipaksakan saya makan bisa meninggal misalkan puasanya. Nah ketika itu daripada dia meninggal, mending batalkan puasanya ya, walaupun dia sedang sahihan muqiman, karena kondisi yang lapar yang mengakibatkan bisa kematian ya. Bapak Ibu rahimahullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah karena waktu juga yang batasi kita, bagaimana orang yang hamil dan orang yang menyusui ya, ini hukum tersendiri buat wanita yang hamil dan menyusui ya. Jadi buat wanita itu punya hukum yang lebih berat ya, lebih banyak, lebih berat daripada laki-laki ya. Si wanita itu tusyariku fi amatil ahkam, jadi banyak hukum yang beririsan dengan laki-laki, tapi juga ada hukum-hukumnya khusus buat para wanita ya. Karena orang yang hamil tentunya tidak dirasakan bagaimana beratnya pada usia hamil, pada masa hamil, ketika dia usia semakin hamilnya, mungkin juga bukan hanya usia sudah ini ya, udah perutnya besar ataupun usia sudah 8-9 bulan, tapi jadi ketika baru pertama 2 bulan masa ngidam segala macam kan juga bagi beberapa wanita yang sangat parah gitu kan juga ada ya. Jadi tidak hanya haid saja atau nifas saja ya yang ditentukan oleh syariat, tetapi juga ada khusus adalah bagi wanita adalah ketika dia hamil atau menyusui ya. Maka bagaimana hukumnya? Nah, Islam tentu agama yang memberikan kemudahan ya kepada pemeluknya, kepada kita semuanya, bahwa orang yang hamil itu Al-Quran katakan hamaltu ummu kurhan wadu kurhan, atau misalkan wahnan ala wahnin. Memang Allah sendiri mengatakan bahwa hamil itu sangat membuat wanita itu payah, dalam kondisi yang sangat payah gitu kan. Ini Al-Quran sendiri menyebutkan begitu ya. Nah wanita yang hamil itu kan bisa jadi dia mengkhawatirkan, membahayakan kepada dirinya manakala dia puasa, atau bisa jadi kan dia khawatirkan dia sih kuat, tapi dia khawatirkan kepada janin yang ada di perutnya misalkan ya. Kalau dia puasa, kata dokter nih bahaya anaknya Bu, bisa ada kelainan atau misalkan bisa keguguran dan seterusnya ketika dipaksakan puasa, padahal dia sendiri misalkan si wanita ini adalah sangat kuat untuk berpuasa. Nah maka para ulama beda-beda hukum ya. Ijma fuqaha, ini sepakat para ulama bahwa orang yang sedang hamil dan orang yang menyusui ya, antuftir fi kulli hadil ahwal, boleh hukumnya berbuka kepada orang yang hamil dan menyusui. Inna Allah wadu'a al-musafir as-sawm wa syaddu salah wa anil hamil wal murdi as-sawm. Jadi ada teks hadis yang mengatakan hukumnya rukhsah, boleh musafir dan juga orang yang hamil dan murdi untuk tidak berpuasa ya. Nah pertanyaannya bagaimana setelah dia berbuka? Apakah seperti orang sakit biasa atau wajib qada, yaitu wajib qada kepadanya di hari yang lainnya setelah selesai hamilnya, setelah menyusuinya? Atau misalkan dia seperti orang tua yang sudah pikun tadi, atau wanita yang sudah rentak gitu kan, atau orang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Nah di sini juga para ulama berbeda pendapat ya. Mayoritas ulama bahwa mereka itu adalah seperti orang sakit, berbuka qada. Ketika dia usahakan dia berbuka ya, tidak puasa, maksud ketika dia hamil, ketika menyusuinya tidak puasa, maka wajib kepadanya qada
selesai ya. Tetapi juga ada mazhab yang lain, contoh Ibnu Umar, Ibnu Abbas dari sahabat, Ibnu Jubair dan yang lainnya tabi'in, kepadanya hanya bayar fidyah, tidak ada qadha. Ini pendapat yang kedua. Ya, berarti tidak ada qadha bagi wanita yang hamil dan menyusui, hanya bayar fidyah. Ada pendapatnya. Ya. Rawi Ibnu Razak fi Musannafih an Ibnu Umar suila an mar'ah ata alhi Ramadan wa hiya hamil tuftir tut'im kull yaum miskin. Kata beliau. Jadi ada riwayatnya bahwa orang yang hamil atau orang menyusui cukup dengan ngasih fidyah saja. Setiap hari 60.000 keluarkan. Gitu ya. Dan juga keberkahan juga buat siapa tetangganya mungkin yang miskin begitu kan, yang berpuasa udahlah gitu. Juga dari Ibnu Abbas, karena ya'muru walidah lahu hubla, ada yang sedang hamil, antuftir lahu fi syahri Ramadan. Anti bi masjidil kabir la yatiku siyam. Faftiri, disuruh berbuka. Wa at'imim an kulli yawmin nisfu sa' min hamza. Jadi ada riwayatnya bagi wanita yang mengambil pendapat bahwa bagi yang sedang hamil atau menyusui tidak berpuasa cukup dengan bayar fidyah. Demikian juga Sa'id bin Jubair, dan seterusnya banyak riwayat-riwayat yang mengatakan seperti itu ya. Wa dzakara Ibnu Katsir al-khilaf katsir min ulama. Jadi banyak sekali perbedaan pendapat tentang itu. Ada yang tadi wajib buka, ketika berbuka itu wajib qadha saja, atau juga baginya boleh pakai fidyah ya. Kemudian kata beliau nih Imam Subqardawi Asy-Syaikh rahimahullah, al-akhdhu bi madzhab Ibnu Umar wa Ibnu Abbas bi syani marrah al-tiyata wal ahli hamil wa hadha wa takun fi Ramadan imma hamilan wa imma murdi'an wa hakadha katsirun nas bi azbatil madiyah ya. Jadi kalau misalkan kondisinya wanita itu kan hamilnya tiap tahun masalahnya. Setahun sekali dia hamil lagi. Kapan qadhonya? Ya kan, udah selesai nih hamil, kan nggak, misalkan dia nggak puasa, tahun depan juga sudah hamil lagi, kapan dia untuk mengqadhonya? Hamil ke 9 bulan misalkan kan, tidak kesempatan dia untuk mengqadho. Nah, jadi contohnya seperti itu ya. Kalau misalkan kondisi seperti ini, apalagi menyusui kan 2 tahun menyusui, ya kan? Belum selesai menyusui udah hamil lagi, kapan dia mengqadho? Nah, maka kondisi seperti ini kan ada pendapat, lagi pendapat yang mengatakan tidak sempat berpuasa untuk mengqadhonya. Lagi-lagi kondisional, masing-masing berbeda-beda. Maka boleh ya bagi wanita tersebut yang hamil ataupun yang murni itu untuk membayar fidyah ya. Ya seperti itu, jazakumullah. Hanya tentunya tadi kan orang yang hamil tergantung juga apakah dia misalkan kondisinya puasa itu baginya bisa jadi kan ya memudahkan, berat atau tidaknya, membahayakan atau tidaknya. Kalau misalkan orang hamil biasa saja, bahkan dengan kata dokter nasihatnya dengan berpuasa lebih bagus, misalkan tidak berbahaya khususnya, berpuasa itu lebih utama ya kan. Tapi ada kondisi tertentu bahwa manakala dia sakit itu justru akan membahayakan dirinya sendiri ataupun anaknya ya. Jadi kembali kepada masing-masing kondisi ibu hamilnya dan ibu yang menyusuinya ya. Hanya kalau pendapat mazhab Syafi'i ya, man aftar bi ghairi udrin min babi aula kaman afsal sumu amidan fama yujibul kafarah kal jima' bima la yujib kafarah kal akli wa syubli inda aksir fuqaha. Nah ini kalau mengqadhonya Ramadan bagaimana ya? Barang siapa yang punya qadha di Ramadan dia berpuasa, maka baik uzur ataupun tidak uzur apalagi, maka dia wajib menggantikan di hari yang lain untuk mengqadhonya ya. Jadi kalau qadhonya si marid, orang yang sakit, dengan si musafir itu ada dalam Al-Quran. Ada qadhonya orang haid dan nifas itu ada di sunnah, ada di as-sunnah, di hadis Rasulullah SAW ya.
Demikian mungkin yang disampaikan. Mudah-mudahan pada akhirnya kita yang menjalankan puasa bertambah, paling tidak ya, ilmu kita. Tinggal satu lagi ini, bagaimana orang yang meninggal dia kemudian punya kewajiban berpuasa ya. Si sakit misalkan dia gak sempat mengkodoknya, si musafir belum nyampe ke rumah ataupun belum sempat mengkodoknya, dia kemudian meninggal dunia. Nah, ada beberapa pendapat ulama ya, sebenarnya bagi orang yang seperti itu boleh mempuasakan oleh walinya. Jadi walinya mempuasakan. Kalau misalkan bapaknya, boleh anaknya berarti ya. Man mata wa alaihi syam shoma anhu waliyuhu. Barang siapa meninggal dan punya tanggungan puasa, boleh digantikan puasanya oleh walinya ya. Dari si wali itu biasanya untuk kebaikannya aja lah ya, untuk kebaikan misalkan dia ibunya berarti oleh anaknya, mesti begitu. Atau bapaknya meninggal oleh anaknya, atau anaknya meninggal oleh orang tuanya gitu ya. Kemudian yang kedua pilihannya adalah dengan membayar fidyah ya kepada orang yang seperti itu. Mudah-mudahan dengan cara itu juga Allah memaafkan dan cukup hutang pada Allah itu terpenuhinya. Demikian jemaah yang dirahmati Allah yang disampaikan di kesempatan ini. Sekali lagi semoga ibadah kita semakin menambah ilmu, menambah keyakinan, menambah ketakwaan, dan menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf atas kekurangannya. Hadanallahu wa ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.